Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil tugas besar mata kuliah basis data lanjut. Saya Casyana bersama rekan saya Heri dan Revan akan memaparkan hasil tugas besar ini. Pertama ada tujuan umum. Mahasiswa dapat mengetahui kode scripting Oracle Database dan memahami serta mengimplementasikan Oracle Database ke dalam mata kuliah proyek. Dan tujuan khususnya itu ada 3. Mahasiswa mampu memahami store prosedur dan trigger, mampu menerapkan store prosedur dan trigger dalam pembuatan halaman web, dan mampu menerapkan pemrograman query-nya. Ada rangkuman dan teori singkat serta penjelasannya juga. Ini Oracle Database adalah sistem manajemen database multimodel yang menawarkan kinerja, skabilitas, keandalan, dan terpadu serta keamanan yang unggul. Oracle Database dirancang untuk menjalankan berbagai jenis beban kerja database, termasuk pemrosesan transaksi online, penyimpanan data, dan beban kinerja database campuran. Oracle Database menggunakan bahasa query SQL untuk pembaruan dan pengambilan data. Lalu ada prosedur pada Oracle adalah sebuah blok PL/SQL yang dapat dipanggil dan dieksekusi untuk menjalankan serangkaian perintah. Terus ada trigger. Pada Oracle, trigger itu adalah blok PL/SQL yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau perubahan yang terjadi, berupa data manipulation language seperti insert, update, ataupun delete. Adapun data definition language seperti create, alter, atau drop. Nah, untuk hasil dari tugas besar ini, kelompok kami mengambil judul tentang jasa instalasi layanan FTTH, itu Fiber to the Home. Kami menerapkan fitur payment gateway pada pembayaran instalasi yang apabila pembayarannya belum dilakukan user, status instalasi akan default pending, dan jika sudah dilakukan pembayaran, status instalasi akan berubah menjadi sukses. Nah, ini ada IRD table-nya ya, ada tabel admin, ada tabel pembayaran, user, dan instalasi. Tabel-tabel yang berelasi yaitu tabel instalasi yang memiliki relasi ke tabel pembayaran dan tabel user. Terus ada tabel pembayaran yang sama juga relasinya itu ke user dan ke layanan. Ini di SQL developer-nya, query-query. Ini untuk di SQL developer-nya kita buat tabel admin, create tabel admin, kolomnya itu ID admin. Untuk primary key, terus tipe datanya itu integer. Nah, kolom yang kedua ada nama admin, varchar 2, 255, dan not null, maksudnya tidak boleh dikosongkan. Terus ada username juga sama, terus passwordnya juga sama. Untuk tabel klien juga ID klien, untuk primary key-nya, nama klien, kolom selanjutnya alamat dan nomor telepon. Terus di tabel layanan juga sama, ID layanan untuk primary key, nama layanan, deskripsi layanan, juga harga layanan. Nah, untuk di tabel instalasi, ini ada ID instalasi untuk primary key, ID client, dan ID layanan. Nah, ini nanti untuk origin key-nya. Terus ada tanggal instalasi, kita bikin timestamp, defaultnya itu current timestamp. Terus ada status instalasi juga yang defaultnya itu pending. Terus, nah ini ada untuk menambahkan origin key-nya, query-nya itu untuk menambahkan constraint-nya ya. Query-nya constraint, terus nama constraint-nya fk client instalasi. Untuk origin key dari ID client, referensinya itu dari tadi tabel client. Itu kolomnya ID client. Nah, untuk pembayaran sama, relasinya seperti itu. Terus ada store prosedur insert admin. Nah, untuk membuat store prosedur itu hanya create or replace store prosedur. Nama prosedurnya ini store sp insert admin. Terus masukin variabel-variabelnya seperti variabel id admin, tipe datanya integer, nama admin, varchar 2, username, juga password sama varchar 2. Dan untuk query-nya masuk
ke blok begin, terus insert into tabel admin. Ini kolom-kolomnya ada ID admin, nama admin, username, juga password. Terus values-nya itu ngambil dari variabel yang tadi. Terus di end nama store prosedurnya sp insert admin. Untuk buat store prosedur insert client juga kurang lebih sama kayak tadi, ada masukin variabel, terus query sama value-nya. Kita lanjut ke trigger. Jadi untuk triggernya, trigger update status instalasi. Cara membuat trigger yaitu create or replace trigger. Nama triggernya trigger update instalasi status. Nah, ini akan berjalan ketika apa? Ketika ada data untuk pembayaran ketika di-insert after insert on tabel pembayaran. Nah, isinya ini untuk mengupdate instalasi untuk nge-set status instalasinya jadi sukses ketika ada ID pembayaran yang baru. Terus lanjut ke eksekusi. Nah, ini untuk eksekusi store prosedurnya. Query-nya itu exec nama store prosedurnya ini insert admin. Nah, untuk masukin ID admin, terus nama admin, username, sama password. Nah, ini kami bikin serentak, itu admin. Nah, setelah berhasil, maka tabel database-nya akan ada datanya. Ini ID-nya, namanya, username, juga passwordnya. Terus sama kayak tadi, untuk prosedurnya, query-nya seperti ini, exec, nama store prosedur, terus value-value-nya. Ini saya buat dua data untuk masuk ke tabel database. Nah, setelah ini berhasil, akan masuk ke tabel database-nya itu seperti ini. Kemudian layanan juga sama, saya membuat dua data, yaitu ID-nya, nama layanannya, terus ada layanan tambahan juga harganya. Ketika berhasil, maka di tabelnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk logiknya yang tadi, ketika tabel instalasinya itu statusnya akan defaultnya itu pending karena belum dilakukan pembayaran. Nah, untuk menjadikan status instalasi menjadi sukses, maka harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, di sini ada insert dua data instalasi. Saya buat query-nya exec nama store prosedurnya store prosedur sp insert instalasi, terus masukkan ID instalasi, ID client, dan ID layanannya. Untuk size timestamp ini adalah function yang ada di Oracle untuk menentukan tanggal instalasi. Nah, di sini ada dua data yang akan ada di tabel, yaitu ID instalasi, ID client, ID layanan, dan tanggal instalasi, di mana statusnya itu masing-masing sama, yaitu masih pending. Nah, untuk merubah status pending ini menjadi sukses, maka harus melakukan insert pembayaran. Kita masukkan jalankan store prosedur insert pembayaran, itu exec sp insert pembayaran dengan ID instalasi 2, ID client, dan ID layanannya itu 2. Kemudian masukkan value harganya dan juga masukkan value dari metode pembayaran yang akan dilakukan oleh user. Nah, ketika prosedur pembayaran ini dijalankan, maka akan men-trigger update instalasi yang tadinya default status instalasinya pending akan berubah menjadi sukses. Nah, lalu pada tabel pembayaran akan ada data pembayaran dengan status pembayaran sukses. Nah, itu selesai. Mungkin hanya sekian, masih banyak sebenarnya, dari belum menambahkan error handling dan lain-lain sebagainya, banyak juga. Sebenarnya store prosedur, delete dan update-nya itu ada, tapi kami hanya menjalankan this logic sehingga datanya akan berhasil semua. Mungkin itu saja pemaparan
hasil dari tugas besar kami. Tapi masih ada banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Kami cukupkan untuk presentasinya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut, Ibu Sonti Lena, MM, Eskom, Mkom, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya melihat presentasi dari kami. Semoga video ini menjadi bahan pembelajaran juga untuk kedepannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab di kolom komentar. Mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.